Kembali lagi ke video saya pada hari ini. Kebetulan saya hari ini memanen di kopi Robusta jenis klon stek payung sejadi. Jadi saya mau menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa ini pohon ini kalau kelihatan dari sini ini nampak bagus kan kawan. Bagus ini merata steknya membentuk payung. Namun dalam hal ini saya ingin menunjukkan bahwa di tanaman ini buah sudah ada, kawan-kawan, sudah ada. Dan ini akan kita petik nantinya. Dan di ini istilah kita ini mata ketam, dan ini akan keluar buah juga. Ini buah semua kan kawan, buah. Dan karena masih kecil sehingga bongkolnya belum nampak. Ini buah. Nah, di sini saya ingin menunjukkan, memang untuk pelunasan di jenis klon Sidodadi ini atau semua jenis kopi stek, ini memang kita harus perhatikan bahwa ada beberapa mata tunas yang baik. Nah, seperti ini kan kawan. Ini kita dari kecil seperti ini udah kita kendalikan. Ini nama tunas balik kan kawan, tunas balik ini harus kita buang. Ini kita pelihara, dan ini kita pelihara. Nah, ini ada tunas raja, dan ada satu lagi. Ini dari sini makanya kita di dalam melakukan pelunasan di kopi stek itu kita harus berkeliling dari batang ke batang sehingga kita akan tahu permasalahan-permasalahan yang ada di batang. Ini kita buang, tanggakan, buang. Ini kita buang. Ini kita buang. Nah, kita jangan melihat ini bagus, tetapi kita lihat ada tumbuhnya. Ini tangkai dahan dan dia tumbuh di atas ini. Ini harus kita buang. Karena kenapa? Inilah akan menyebabkan nutrisi yang seharusnya nyampai ke tunas yang kita rawat. Setelah ini tumbuh di atas ini, maka nutrisi akan di sini, sehingga perkembangan sini akan terganggu. Dan kita jangan sayang untuk membuang ini. Kita buang. Membuangnya tidak selalu menggunakan alat. Kalau saya lebih efektif pakai tangan. Dikarenakan kenapa? Apabila bekas ini kita buat ini pakai tangan, maka ini sembuhnya cepat. Kalau kita pakai alat, kadang sembuhnya agak lama. Ini kita buang. Ini kita buang. Ini kita buang. Selain kita merawat tunas yang ada, kenapa kita melakukan pembuangan tunas? Dikarenakan supaya tanaman ini mendapatkan sinar matahari penuh. Dan kita pun akan mengetahui bahwa yang kita lakukan ini adalah sudah beberapa kita seleksi. Jadi penyeleksiannya harus kita putari kawan-kawan untuk di batang kopi ini sendiri. Karena kalau kita putari batang kopi ini, maka ini akan melakukan kesalahan di kita. Ini kita buang. Ini karena ini sudah tidak produktif, ini akan kita jaga dulu. Jadi kita selain kita menggunakan ketangkasan kita juga harus menggunakan peeling di dalam pembuangan tunas untuk kopi stek ini. Ini kawan-kawan. Ini udah kita buang. Nah, ini yang kita harapkan nanti. Ini terus ini. Dan ini bunga semua. Ini bunga. Dan ini saya akan juga menunjukkan kepada rekan-rekan jenis stek yang baru saya lakukan. Dan ini sangat bagus. Makanya perawatan kita dari awal kita melakukan penyetekan itu sudah kita lakukan. Dan ini contoh kan kawan. Nah, ini baru kita stek dan tahun ini akan belajar buah. Mulai dari kecil ini kita lakukan perawatan terhadap tunas-tunasnya. Sehingga dengan kondisi harga kopi yang terus melejit, saya rasa para petani kopi seperti saya ini sangat berharap bahwa apapun yang kita tanam, apapun yang kami usahakan ini semua berhasil. Dan yang paling efektif kalau saya rasa untuk
kopi, ini adalah stek sidodadi. Stek sidodadi yang notabene berkembang di daerah saya ini. Ini rekan-rekan, ikutin terus channel saya, jangan lupa like dan subscribe, dan kita berdiskusi masalah dunia perkopian. Salam petani, salam sehat, sukses selalu, tetap semangat.